Yang kedua, kalau dilihat dari anggaran, kami ini juga dianggarkan dari DIPA ataupun APBN, khususnya yang guru sertifikasi. Sehingga kami meminta guru yang tunjangannya dibebankan oleh APBN, ini juga masuk database. Dan kemarin 2 minggu yang lalu kami ke BKN sudah tidak menerima tanpa adanya revisi aturan ataupun usulan dari instansi terkait. Maka untuk itu kami mohon di Komisi 8 ini mendorong agar seluruh guru yang tunjangannya dibebankan oleh APBN, maka agar masuk di database BKN sebagai jalur untuk masuknya P3K. Kalau kita ASN sudah kadaluarsa, karena kami usianya sudah di atas 40, sedangkan ASN reguler itu maksimal 35. Sehingga kami harapannya ada untuk P3K. Kemudian data juga berbasis pada EMIS yang saat ini sedang migrasi dari Simpatika ke EMIS. Harapannya dengan migrasinya Simpatika ke EMIS ini bisa sinkron antara data di Kemenak dengan instansi terkait. Karena kemarin selalu data ini selalu molak-malik, carut marut. Sehingga harapannya dengan migrasinya Simpatika ke EMIS ini nanti data sinkron sebagaimana dapodiknya Dinas. Kemudian ketika P3K ini dibuka untuk seluruh guru, maka harus ada afirmasi usia dan sertifikat pendidik. Dan terakhir, ketika lolos P3K, maka penempatannya dikembalikan pada madrasah asal atau Satmingkal sesuai dengan SKB 3 Menteri antara Menpan RB, Kemdikbud dan Menak tahun 2014. Pasal 1 sampai akhir ini memperbolehkan ASN ditempatkan di madrasah swasta. Maka kami minta ketika P3K dari guru-guru swasta ini dikembalikan kepada Satmingkal asal. Ini terkait dengan P3K, dan nanti dari organisasi lain ini bisa melengkapi ataupun mungkin ada penambahan. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan permohonan masa kerja guru khususnya yang sudah impasing agar diakui. Mohon maaf, di lapangan ini antara guru di Kemenak dan guru di Dinas ketika mereka mendapatkan SK impasing, pemberlakuannya beda. Di Dinas ketika mereka mendapatkan SK impasing, maka mereka ini dibayarkan masa kerjanya, golongannya juga diakui, masa kerja diakui. Karena mereka acuannya jelas dari PP 41, PMK 164 tahun 2010 itu sebagai rujukan. Sehingga mereka menerbitkan Permendikbud ini sesuai dengan regulasi di atasnya. Tetapi di Kemenak itu lain. Kemenak itu hanya diakui golongannya, tapi masa kerja tidak diakui. Karena apa? Karena munculnya PMA 43 tahun 2014. Klausul masa kerja di PM 43 itu dihilangkan. Sedangkan PP 41, PMK 164 itu muncul kaitan masa kerja. Tapi di PMA 43 ini tidak muncul. Inilah yang menjadi dasar Kemenak tidak membayarkan sesuai dengan masa kerja. Maka harapan kami kaitan masa kerja, kaitan PMA ini mohon untuk dikaji ulang. Di tempat ini tanggal 19 Februari tahun 2020 ada RDP antara Kemenak, PGN termasuk PGSI waktu itu juga datang, dan juga Komisi 8. Ada keputusan terakhir. Di sana muncul keputusannya adalah agar